Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan walaupun hanya di rumah saja, tetapi harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang akan kita bahas adalah nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Pandangan Islam tentang kerja keras. Umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja keras bermakna melakukan kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana yakula min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya, Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Islam dan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Artinya, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam Quran Surah Yasin ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Artinya, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Quran Surah Yasin ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Klasifikasi tanggung jawab ada 4. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami apa itu kerja keras dan tanggung jawab? Bagaimana makna dari arti bekerja keras dan tanggung jawab dalam Islam? Jika masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan seputar materi tadi, silahkan bertanya di kolom komentar ya.